Makanya saudara saya katakan, kalau sekarang ada yang mau ngadu domba antara habaib dengan kiai, antara asyraf dengan kiai, dengan isu-isu yang dari dulu nggak pernah dikutik-kutik oleh kiai-kiai kita, aulia-aulia kita, ulama-ulama kita, orang-orang soleh, ini ibarat pengen memisahkan antara bahtera dengan bintang. Tujuannya apa? Sadar atau tidak sadar, ingin bikin umat tenggelam, saudara. Jadi ini kegelisahan yang dialami oleh Hanif Al-Athos terkait ramainya polemik nasab. Artinya dia beranggapan bahwa persoalan seperti ini pada masa lalu tidaklah begitu diributkan. Tapi kalau kita melihat sejarah masa lalu, yang namanya klan Ba'alawi itu memang sudah menjadi perdebatan panjang. Artinya zaman dahulu itu juga sudah ada polemik seperti ini. Cuman zaman dahulu polemik seperti ini tidak pernah tuntas. Hanya kabar tersebut hilang seolah-olah tidak ada bekas. Nah sekarang muncul lagi polemik seperti sekarang ini, yakni masih terkait tentang Ba'alawi ini yang diragukan nasabnya terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Tapi sekarang kalau berdasar kajian ilmiah, berdasar tes DNA, dan berdasar sejarah, hal itu sudah menjadi sebuah kekuatan atau sebagai pembuktian atau sebagai dalil atau hujah bahwa mereka para Ba'alawi memang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah, kalau soal ilmiah udah selesai, udah selesai. Saya nggak perlu bahas panjang lebar lah, udah bagi saya udah selesai urusan ilmiah. Di Banten ditantang debat kabur, di Jakarta kabur, itu di sini udah selesai. Menurut dia soal ilmiah itu sudah selesai. Ini selesainya maksudnya di mana? Jadi dia beranggapan bahwa ketika debat di Banten, sebagaimana kita tahu bahwa debat di Banten dahulu kala itu, semua itu kan dipelopori oleh klan Ba'alawi ini. Kemudian ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang memiliki tesis ilmiah tidak hadir di acara tersebut, maka hal itu dianggap oleh Hanif Al-Athos sebagai kemenangan pihak Ba'alawi. Padahal faktanya tidak demikian. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak hadir di debat Banten itu adalah karena sudah tahu bahwa pengelola acara, peserta, dan lain sebagainya sudah dikuasai oleh Ba'alawi. Artinya, jika terjadi debat beneran yang ada tidak netral, artinya kebanyakan pasti akan berpihak kepada Ba'alawi ini. Sehingga Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kala itu memutuskan untuk tidak hadir di acara tersebut. Jadi ketidakhadiran Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di debat Banten itu bukanlah sebagai jawaban bahwa tesis Kiai Imad sudah kalah. Tidak seperti itu. Karena sekarang kalau kita lihat polemik nasab di Indonesia ini bukannya makin redup, tapi justru makin rame. Selesai. Bagi saya udah nggak penting urusan ilmiah, tapi saudara, nggak penting saudara. Tapi yang terpenting ibadah Allah, ini bagi saya, ini bukan soal urusan ilmiah. Ini adu domba tanpa disadari antara habaib dan kiai. Ini adalah urusan kebencian. Ini adalah urusan kedengkian. Ini adalah urusan hasad. Ini ada backing di balik ini yang pengen ngadu domba umat Islam, saudara. Ya ini ya, membuat framing-framing kayak gini dari dulu hingga sekarang. Ada backing, ada yang mendanai, dan lain sebagainya. Kemudian soal adu domba, coba kita ingat atau kita cek di beberapa bulan yang lalu, misalnya ketika mertuanya Hanif Al-Athos bilang bahwa tanggal 20 September ada pasukan berani mati Jokowi yang akan datang ke Jakarta dan mau melakukan demo dan seterusnya. Kemudian dikhawatirkan mereka ini akan melakukan pengerusakan atau akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangan tidak ada hal seperti itu. Kemudian kalau dibilang adu domba, lah sebenarnya yang adu domba itu siapa? Jadi kita orang pribumi Nusantara itu hanyalah mengimbangi apa yang dilakukan oleh para Ba'alawi ini. Habaib sama kiai dibenturkan, diadu domba. Tujuannya supaya apa? Supaya umat dibawa ribut.
Kalau umat di bawah sudah ribut, habaib kiai ribut, apa yang terjadi? Umat sama habaib sama kiai udah nggak sadar. LGBT makin merajalela. Kemudian soal kiai dan habaib diadu domba, yang mengadu domba itu siapa? Coba kalau kita lihat juga, masih beredar luas di video bagaimana kelakuan Bahar Smith terhadap kiai pribumi Nusantara. Bagaimana kelakuan habaib terhadap kiai dan ulama Nusantara. Mereka mengatakan dengan sesuka hatinya, mengatakan kroco-kroco, mengatakan bodoh dan lain sebagainya. Apakah hal itu hanya akan dibiarkan? Ini kan sebuah kejadian yang memang harus terjadi. Artinya, ya memang orang Nusantara, terutama para kiai, para ulama Nusantara, memang seharusnya melawan apa yang disampaikan oleh para Ba'alawi ini. Kalau para kiai dan ulama, para gus, para ustadz Nusantara cuma diam saja, ya lama-kelamaan harga dirinya cuma direndahkan oleh para Ba'alawi ini. Judi online makin banyak. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Wacuran makin banyak, korupsi makin banyak, kezaliman makin banyak, kesewenangan makin banyak. Sedangkan habaib sama kiainya dibikin tidur, dibikin ribut dengan isu-isu rasial. Dengan isu-isu rasial. Kemudian kalau kita lacak para Ba'alawi ini, mereka dalam hidup di Indonesia masih menggunakan marga atau klan. Bahkan ada yang menganggap bahwa orang di luar klan mereka derajatnya itu lebih rendah daripada mereka. Nah, ini kan sebuah pengkastaan yang seharusnya ditiadakan dari Indonesia. Jadi mereka ini melakukan hal seperti itu, tapi menuduh orang lain yang melakukannya. Makanya saya mengatakan, begitu habaib dan kiai diadu domba, dibenturkan seperti ini, saudara, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah orang-orang yang anti-Islam. Yang diuntungkan adalah bandar judi. Yang diuntungkan bandar narkoba. Yang diuntungkan bandar minuman keras. Yang diuntungkan koruptor. Yang diuntungkan orang-orang jahat. Yang diuntungkan fufu-fafa. Masih kembali ke fufu-fafa. Jadi sebenarnya orang Indonesia, kita orang Nusantara, malah makin curiga. Jangan-jangan fufu-fafa itu adalah bikinan mereka ini. Karena setiap kali acara ceramah, bahkan demo 411, kemudian acara yang dilakukan oleh para Ba'alawi, itu sering-seringnya itu membahas fufu-fafa. Padahal orang di Indonesia sendiri tidak begitu menghiraukan tentang fufu-fafa ini. Tapi karena Ba'alawi yang mempopulerkan dan menyebarluaskan bahwa fufu-fafa ini adalah sesuatu yang berbahaya dan ini diduga ada kaitannya dengan Mas Gibran dan lain sebagainya. Justru disitulah orang Indonesia, orang Nusantara malah makin curiga. Jangan-jangan yang membuat semua ini adalah para Ba'alawi ini. Kan adalah orang-orang yang ingin mengacak-ngacak umat Islam, saudara. Makanya saya nggak ada urusan. Kemudian kalau soal apa yang disampaikan oleh Hanif Al-Athos, jika ada hal seperti ini, kiai dan habaib tidak bersatu, kemudian orang di luar Islam yang diuntungkan. Nah, ini kan sebuah fakta yang memang harus terjadi. Karena kalau kelakuan habaib ini dibiarkan, misalnya ada yang membuat doktrin bahwa negeri Hadramaut Yaman itu adalah sebuah negeri yang berbeda dengan yang lainnya, yang memiliki keistimewaan melebihi wilayah yang lainnya. Kemudian ada juga misalnya Habib yang menceritakan dongeng-dongeng bahwa Fakih Muqaddam mi'raj sehari 70 kali. Kemudian ada juga Habib yang cerita bahwa leluhurnya bisa menurunkan rantai emas dari langit dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itulah justru yang merugikan Islam itu sendiri. Karena otomatis orang di luar Islam yang semula berencana masuk Islam, kemudian melihat atau mendengar ceramah Habib seperti itu, ya mereka bukan malah makin mantap, tapi justru mereka akan mundur teratur. Jadi sebelumnya tertarik dengan Islam, tapi mendengar cerita-cerita kayak gitu,
kok aneh, kok tidak masuk akal, dan lain sebagainya. Ya akhirnya bisa jadi orang-orang non-Islam yang dulunya akan masuk Islam, itu justru malah mengurungkan niatnya untuk masuk Islam. Tidak ada urusan. Di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saudara, apapun yang terjadi, siapa yang mau coba-coba ngacak-ngacak persatuan habaib dan kiai akan kami lawan, saudara. Yang mau mengacak-acak persatuan habaib dan kiai mau saya lawan. Nah sekarang yang sering mencaci maki, yang sering menghina pemimpin negara, yang melecehkan kiai dan ulama Nusantara, itu siapa? Coba Anda cek lagi videonya Rizik Syihab. Bagaimana ketika dia ceramah, berpidato berapi-api, sering menghina pemimpin negara, bahkan tak jarang juga melakukan tindakan-tindakan yang selama ini tidak sesuai dengan aturan negara. Kemudian ada juga Habib yang beredar di video di YouTube itu menghina kiai dan ulama. Bahkan ada yang mengibaratkan bahwa telapak kaki Habib itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Nah, ini kan sebuah pelecehan yang sangat luar biasa. Kemudian kalau di sini kok dianggap ini adalah sebuah adu domba antara habaib dan kiai. Nah, ini adalah pengalian isu saja yang intinya agar klan Ba'alawi ini tidak mau disalahkan. Nggak ada urusan. Gara-gara masalah ini saya dicaci maki, dihina-hina, difitnah sedemikian rupa. Bagi saya saudara nggak peduli, dicaci maki, dihina, difitnah, kecil ya, ketimbang membiarkan umat dipecah. Jadi Hanif Alatas ini sudah siap dicaci maki dan dihina. Jadi ya itu silahkan Anda semua, karena Hanif Alatas sudah terbuka seperti itu. Saudara, betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan juga kita hidup di Indonesia. Indonesia ini bineka tunggal ika, walaupun beda-beda suku, beda-beda agama, saudara, bahkan beda-beda bahasa, tetap satu Indonesia. Ya kalau kita melihat ceramahnya Habib itu kadang malah bikin geli ya. Di satu sisi mereka ini memuja tanah kelahiran leluhurnya, yakni Tarim, Yaman, Hadramaut, katanya tanah seperti tanah surga. Tapi di sini kalau misalnya Hadramaut, Yaman, Tarim dan lain sebagainya itu adalah tanah yang mulia, yang seperti surga, kenapa para habaib ini kok betah-betahnya tinggal di Indonesia? Harusnya mereka ini kalau benar Yaman itu adalah sebuah wilayah yang penuh anugerah, para habaib ini harusnya itu pulang semua ke Yaman sana, tidak lagi tinggal di Indonesia. Nah kalau para habaib ini masih betah di Indonesia, itu berarti menandakan bahwa memang Indonesia itu lebih barokah dan lebih mulia daripada Tarim, daripada Yaman. Jadi bagi saudaraku semua, intinya sekarang itu rakyat di Indonesia sudah pada tahu semua, sudah pada cerdas semua, sudah pada paham semua, sudah pada mengerti semua bahwa para Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga jika mereka melakukan berbagai hal yang tujuannya itu untuk mengadu domba masyarakat di Indonesia, Anda semua itu jangan mau. Karena kalau Anda itu masih mempercayai omongan habaib, itu atas dasar apa? Dulu orang percaya apa yang disampaikan Habib, sering melakukan apa saja yang diperintahkan Habib, itu adalah karena menganggap mereka ini adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi ketika itu belum ada data dan fakta seperti sekarang ini. Nah sekarang di era digital, era yang serba modern, bahwa ternyata berdasar tes DNA, haplogrupnya G, kemudian berdasar kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, nasab mereka tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, kemudian berdasar sejarah ternyata bahwa salah seorang dari mereka dulu itu menjadi anteknya penjajah Belanda, yakni Habib Utsman bin Yahya. Dan ini kan sebuah hal yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa mereka ini, para habaib, memang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga jika Anda masih mengikuti apa yang diperintahkan oleh Habib, itu atas dasar apa? Kalau soal husnudzon, mungkin husnudzon kita itu sudah habis. Karena husnudzon itu juga ada batasnya. Husnudzon itu dilakukan ketika belum ada bukti atau data valid. Nah kalau sudah ada bukti dan data valid seperti sekarang ini, husnudzon itu sudah tidak diperlukan lagi.